dalam kondisi lemah dan sakit payah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan daripada bab yang terdapat di dalam kitab Nasihat Diniyah wal Imaniyah. Sebelumnya beliau menjelaskan tentang ilmu dan adab-adab ilmu dan bagaimana ilmu yang seharusnya dipelajari dan bagaimana adab-adabnya seorang penuntut ilmu dan adab-adab seorang ulama. Sudah beliau jelaskan di bab sebelumnya. Kemudian beliau melanjutkan bab tentang sholat. Beliau memulai perkataan beliau dengan i'lamu atau wa'lamu, ketahuilah. Ketahuilah dengan ilmu. Jadi bukan dengan isma'u. Nah, kata-kata beliau di sini i'lamu, ketahuilah, artinya jadikanlah ilmu. Nah, jadikan ilmu itu meresap dan sulit untuk hilang, itu dikatakan ilmu. Kalau sekedar i'lamu, isma'u kata beliau atau istami'u, itu bisa lupa, masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Ma'asyiral ikhwan, beliau menganggap kita semua ikhwan, al-ikhwan fiddin, saudara seagama. Nah, itu adab-adabnya para ulama. Mereka menganggap kita yang membaca kitab beliau itu bukan sebagai seseorang yang di bawah derajatnya daripada mereka. Sebagian menganggap kita sebagai ikhwan, saudara. Ada juga kadang-kadang ya bunaya dengan kata-kata wahai anakku. Jadi menganggap anak, saking cintanya beliau dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Di sini kita mendapatkan daripada pelajaran bahwasanya mencintai penuntut ilmu itu termasuk daripada sesuatu yang sangat dianjurkan. Bukan saja kita mencintai ilmunya, mencintai ulamanya, tapi juga mencintai penuntut ilmu. Mencintai penuntut ilmu itu dengan bukan sekedar dengan hati, melainkan juga dengan perhatian kita, dengan harta benda kita. Jadi kalau orang-orang yang mengerti dengan mencintai penuntut ilmu dan apa ataupun kedudukan bagaimana seorang penuntut ilmu, maka mereka akan mencintai penuntut ilmu sebagaimana mencintai ulama. Karena kedudukan penuntut ilmu itu sama dengan seorang ulama. Bedanya cuman si ulama lebih duluan tahu. Lebih duluan tahu. Jadi kedudukannya sama penuntut ilmu dengan seorang ulama. Sehingga disebutkan tidak ada derajat setelah kenabian yang lebih tinggi melainkan derajat ulama dan penuntut ilmu dalam satu derajat. Jadi di sini beliau mengajarkan kepada kita untuk mencintai penuntut ilmu. Jadi setiap kalam-kalam ulama atau pengarang kitab itu semua ja'ali ma'nan, semua ada maknanya, per kata, bahkan per huruf. Tadi kenapa dengan wa'lamu, dengan enggak wasma'u, waqra'u, enggak, dengan i'lamu. Kemudian beliau menyebut dengan ikhwan, kadang juga dengan bunaya,
Kemudian melanjutkan dengan doa dengan doa terlebih dahulu. Kan beliau mengatakan ilmu, apa yang perlu kita ketahui? Belum beliau sebutkan, melainkan beliau doakan dulu. Fakahanallahu wa iyyakum fiddin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan daripada Allah dengan mendapat tambahan ilmu dan mendapat kepahaman tentang masalah-masalah agama. Kenapa beliau mendoakan seperti itu? Sebagaimana datang di dalam hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, maka Allah bakal memberi pahaman, menambah pahaman, menambah ilmu terhadap orang dalam masalah agama. Jadi kalau seseorang faham tentang masalah agama dan selalu berusaha untuk menambah-nambah ilmunya, maka itu adalah salah satu ciri seorang yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan. Mendapatkan kebaikan ini banyak fahamannya, banyak takwilannya, banyak tafsirannya. Minimal di antara tafsirannya, takwilannya al-jannah. Jadi di antara takwilannya, kalau diartikan barang siapa yang Allah kehendaki untuk masuk surga, nah, itu minimal tafsirannya yang ada di antara ulama-ulama. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk masuk surga, maka Allah akan memberikan kepada seorang tersebut faham tentang masalah agama. Kemudian beliau melanjutkan apa lagi? Wa alhamana rusydana, dan Allah memberikan kepada kita ilham tentang petunjuk agama. Nah, di sini beliau mengartikan memimpin kita ke jalan yang lurus. Jadi kata-katanya walhamana. Nah, ini bukan kata-kata yang sepele. Kenapa enggak? Kalau kata-katanya beliau di sini menyebutkan memimpin kita ke jalan yang lurus. Nah, itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, bukan sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abdullah Haddad, al-walhamana rusydana. Kalau walhamana rusydana artinya mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilham, bisa mengelola pikiran kita yang bisa menuntun kita dalam kehidupan kita. Jadi ilham ini bukan kepada semua orang. Kalau terhadap Nabi dan Rasul, wahyu. Kalau ilham itu biasanya kepada orang-orang soleh, aulia Allah. Ini beliau mendoakan walhamana, mudah-mudahan kita mendapatkan ilham. Tidak gampang. Beliau menganggap kita ini pantas dianggap wali, pantas dianggap orang soleh. Makanya beliau mendoakan walhamana rusydana, bukan sekedar wahadana rusydana, memberikan petunjuk, enggak. Beliau mengatakan walhamana, kata-katanya luar biasa. Wa'adzana min syarri anfusina, dan mudah-mudahan Allah melindungi diri kita daripada kejahatan diri-diri kita, baik nafsu kita dan lain sebagainya, daripada apa yang bisa menyebabkan kita mengerjakan suatu perbuatan yang tidak baik. Nah, di antara apa yang harus kita ketahui bahwasanya anna sholata imaduddin. Nah, ini yang harus kita pahami sampai kita mati, bahwa anna sholata imaduddin, bahwasanya sholat itu adalah laksana seumpama tiang penyangga agama kita. Jadi din di sini bahwa salat adalah tiang agama, bukan agama Islam yang kita ketahui, bukan agama kita, agama per individu. Jadi bukan misalnya ini ada si fulan, dia nggak ngerjakan salat, wah berarti agama Islam itu runtuh. Enggak, bukan agama Islamnya, agama si orang itu, agama si orang tersebut.
bahwa agama Islamnya itu runtuh. Jadi ibarat tinggal namanya aja Islamnya. Jadi ibarat bangunan yang sudah runtuh. Nah, kalau kita misalnya melewati suatu kota misalnya, di sini dulu ada bangunan, tinggal runtuhannya aja lagi. Berarti nggak ada lagi bangunannya. Berarti ini bukan rumah lagi, adalah runtuhannya. Jadi begitu juga seseorang yang tidak melaksanakan sholat padahal dia ngakunya Islam. Jadi Islamnya itu sudah menjadi runtuhan-runtuhan, bukan suatu bangunan di jasad seseorang tersebut. Sehingga diantara imam madhab menghukumkan bahwa orang yang mati dalam keadaan meninggalkan sholat itu dikuburkan, tidak boleh dikuburkan di pemakaman orang muslim, walaupun dia tetap dihukumkan Islam, tapi diperlakukan sebagaimana bukan orang muslim. Bahkan ada yang mengatakan dihukumkan kafir, walaupun dia masih mengucap 2 kalimat syahadat tapi meninggalkan sholat. Nah, sehingga dikatakan as-salatu annas-salata imaduddin. Sebagaimana juga diantara yang diriwayatkan annas-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang mendirikan, mengokohkan, menegakkan sholat, artinya dia menegakkan sholatnya baik dia sudah mengerjakan sholat sebagaimana apa yang sudah diajarkan Nabi SAW. Itu diantara dikatakan mendirikan agama, mendirikan sholat, menegakkan sholat. Diantara maknanya bahwa dia sudah berusaha semaksimal mungkin mendirikan sholatnya sebagaimana sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia berusaha misalnya mulai bagaimana takbiratul ihram, dia pelajari takbiratul ihram bagaimana yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan doang. Nah, itu dikatakan di kitab tadi kan, diantaranya yang yang bisa menghalangi seseorang itu adalah taklid tadi. Taklid. Nah, taklid itu ada yang diperbolehkan, ada yang haram. Nah, dalam masalah sholat kita berusaha untuk mengerjakan sholat sebagaimana apa yang dikerjakan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai takbiratul ihram. Jadi enggak angkat tangan semau kita. Angkat tangan misalnya, bagaimana angkat tangannya? Harus kita pelajari sedetail mungkin. Mengucapkan Allahu Akbarnya bagaimana, per hurufnya bagaimana, itu harus diketahui. Jadi jangan asal-asalan. Jadi harus kita pelajari. Makanya bab sholat ini di kitab-kitab fikih itu hitungannya sudah bisa separoh masalah fikih, karena sangat panjang pembahasan masalah sholat ini. Masalah niatnya, jangankan niatnya, bismillahirrahmanirrahim aja sudah bisa berbab-bab panjang lebar masalah sholat ini. Maka kita perlu berusaha semaksimal mungkin untuk mempelajari tentang sholat. Itu tadi dikatakan bahwasanya kita berusaha untuk mendirikan sholat, karena mendirikan sholat artinya menegakkan agama Islam kita masing-masing. Kemudian dikatakan lagi kedudukan ataupun suatu bangunan itu dikatakan bisa dikatakan suatu bangunan apabila dia memiliki pondasi dan sesuatu yang
bisa mengokohkan bangunan tersebut. Di antaranya apa? Suatu bangunan bisa berdiri kokoh apabila punya pondasi. Nah, itu syahadat, 2 kalimat syahadat. Kemudian suatu bangunan bisa berdiri kokoh apabila punya tiang. Nah, ini adalah kedudukan sholat. Nah, jadi kedua hal ini setelah pondasi, maka tiang adalah sesuatu yang bisa menegakkan suatu bangunan. Wa mahala minatin mahal ra'si minal jasad. Sebagaimana juga kedudukan di jasad kita. Salat itu seumpama kepala. Nah, jadi seorang manusia manakala tidak mempunyai kepala, maka tidak ada kehidupan di jasad tersebut. Makanya hukum di antara hukuman mati adalah pancung kepala, supaya sah dikatakan orang ini sudah mengalami yang dikatakan kematian. Fakama annahu la yahata min ar-rasul. Maka tidak ada kehidupan tanpa adanya kepala. Sebagaimana tidak adanya agamanya seseorang manakala dia tidak pernah sholat. Jadi agamanya nggak ada lagi. Nah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, baik ada yang mengatakan gak ada agamanya itu artinya keluar daripada agama Islam, sebagaimana di antara pendapat imam mazhab, atau agamanya tinggal puing-puingnya aja, runtuhan-runtuhannya aja, sebagaimana yang datang di dalam khobar. Khobar sering kita sebutkan menurut guru-guru kita, itu kalau khobar, kenapa dikatakan khobar, gak dikatakan hadis? Kalau hadis itu pasti dan harus memang dari Nabi SAW. Kalau khobar berarti belum pasti, kemungkinan dari perkataan sahabat. Makanya di sini Al Habib Abdullah Haddad menyebutkan kadzalika warada fil akhbar, sebagaimana yang datang di khobar-khobar. Khobar-khobar ini kemungkinan hadis, kemungkinan athar. Jadi di dalam ilmu hadis, jadi ada yang dikatakan hadis, ada yang dikatakan athar, tengah-tengahnya khobar. Hadis, asar, khobar. Kalau hadis pasti dari Nabi, kalau athar pasti dari sahabat, kalau khobar 50-50. Jadi belum bisa memastikan. Jadi di sini oleh Imam Abdullah Haddad, beliau menyebutkan sebagaimana yang datang dari khobar-khobar. Jadi beliau nggak mau memastikan ini dari hadis, karena takutnya barang siapa yang menisbahkan sesuatu yang bukan dari Nabi SAW, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka disiapkan tempatnya di neraka. Maka nggak berani ulama-ulama ini, mereka sesuatu yang belum pasti dikatakan hadis mengatakan ini hadis, enggak. Maka mereka mengatakan khobar. Nah, mudah-mudahan kita semua dijadikan daripada orang-orang yang memelihara daripada sholat, amin. Dan senantiasa menegakkan sholat kita. Nah, tadi kita diantaranya berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan sholat kita sebagaimana sholatnya Nabi SAW. Al-khasyi'ina fiha, dan orang-orang yang senantiasa khusyuk di dalam sholatnya. Di antaranya khusyuk hati. Kalau di fikih yang dikatakan khusyuk itu adalah khusyuk anggota badan. Jadi di sini yang dimaksud seluruh anggota badan, baik hatinya ataupun jasadnya. Karena khusyuk dalam arti fikih artinya apa? Dia misalnya mengerjakan ruku itu sudah selesai daripada pekerjaan sebelumnya. Jadi dia mengetahui pergerakan ini ruku, ini i'tidal. Jadi dia sadar. Ad-daimina 'alaiha, dan senantiasa berkekalan atas sholat tersebut.
Nah, di sini ada dua pahaman, dua artian. Artian yang pertama, dia berusaha tidak meninggalkan satu sholat pun selama hidupnya. Pahaman yang kedua, ad-daimina 'alaiha, orang-orang yang senantiasa terus-terusan di dalam sholat. Artinya dia di luar sholat pun dia memperlakukan dirinya dalam keadaan sholat. Di antaranya apa? Dia nggak mau batal wudhu, batal wudhunya, wudhu lagi. Berpakaiannya, berusaha berpakaian yang menutup aurat sebagaimana orang yang melaksanakan sholat. Contoh kita sholat bagaimana? Oh, anak kalau sholat, jadi berusaha dia sebagaimana dia sholat, begitulah dia dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kita sholat misalnya ke masjid bagaimana? Anak kalau ke masjid pakai peci, pakai gamis, ya udah ente sehari-hari kalau bisa kayak gitu. Nah, itu dinamakan ad-daimina 'alaiha, di antara maknanya. Jadi sebagaimana ente sholat, ente jadikanlah diri ente seperti itu. Jadi cara berpakaian, nah, gitu juga perempuan nih, ibu-ibu misalnya. Ini ada kadang orang selesai sholat lepas kerudungnya, berarti tidak dikatakan ad-daimina 'alaiha. Jadi dia memperlakukan dirinya di luar sholat sebagaimana dia ketika sholat. Itu baru bisa dikatakan ad-daimina 'alaiha. Fabidzalika fa'anallahi bada'ul mu'minin fi kitabih, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Allah Al-Qur'an. Wa safahum faqala azza min qail hafizu 'ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah diri-diri kalian atas salat-salat yang 5 waktu. Yaitu tadi di antara makna-maknanya. Wa salatil wusta. Nah, di antara salat wusta ada yang mengatakan salat asar. Jadi selain memperhatikan kelima salat ini, dia juga sangat memperhatikan terhadap sholat wusta. Sholat wusta ini paling banyak ulama tafsir mengatakan sholat asar. Ada mengatakan sholat subuh, ada juga mengatakan sholat maghrib. Artinya lima-limanya itu diperhatikan, tidak disepelekan. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah ketika sholat dalam keadaan khusyuk, khudu. Kemudian sholat yang 5 waktu itu adalah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kenapa beliau mengatakan zuhur dulu? Kok nggak subuh dulu? Biasanya kan kita tahu Islam tuh isya, subuh, luhur katanya, asar, maghrib. Nah, ini beliau menyebutkan zuhur dulu. Ini sebagaimana ketika Nabi kita SAW itu sholat yang pertama dikerjakan Nabi adalah sholat zuhur, bukan sholat subuh, bukan sholat isya. Jadi Nabi ketika pulang daripada Isra Mi'raj, subuhnya belum salat subuh lagi. Ketika zuhur datang malaikat Jibril mengajarkan Nabi salat zuhur di awal waktu. Di awal waktu. Jadi pertama datang malaikat Jibril di awal waktu, yaitu setelah tergelincir matahari sekitar 4 derajat. 4 derajat. Jadi setelah matahari pas berada di tengah, bergelincir sedikit sekitar 4 menit, datang malaikat Jibril kepada Nabi kita SAW. Maka disitulah dikatakan awal waktu sholat zuhur. Di besok harinya datang lagi malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi di akhir waktu zuhur. Kapan akhir waktu zuhur? Ketika ukuran bayangan itu sama dengan ukuran si sesuatu tersebut. Jadi kita misalnya tinggi kita 1,60 meter. Nah, ukuran bayangan kita 1,60 meter juga. Nah, itu akhir waktu sholat zuhur. Jadi malaikat Jibril di hari pertama datang di awal waktu, di hari kedua di akhir waktu. Maka di situ menunjukkan waktu sholat. Dan seterusnya. Fatilka hiya shalawatul lati la yasawahadun. Nah, ini sholat yang 5 waktu ini hukumnya tidak boleh ditunda-tunda. Beda halnya dengan ibadah-ibadah yang lain. Zakat misalnya,
Ini belum zakat fitrah misalnya. Ini ketika sudah masuk awal Syawal misalnya. Nah, kalau sholat enggak. Jadi sholat ini kalau sudah masuk waktunya nggak bisa. Oh besok aja lah, nggak bisa. Jadi tidak ada kelonggaran terhadap seseorang yang dihukumkan wajib melaksanakan sholat untuk menunda-nunda sholat daripada waktunya, selama dia mempunyai akal. Baik, misalnya akalnya lagi dia lagi mabukkah misalnya, lagi mabuk misalnya, atau lagi pingsan, maka nggak wajib sholatnya. Makanya orang yang misalnya tidur, misalnya dia tidur mulai sebelum subuh jam 4 seharian sampai besoknya, artinya dia selama tidurnya itu nggak wajib sholat, nggak wajib dia sholat. Makanya diantara seseorang itu tidak wajib dibangunkan daripada tidurnya kecuali beberapa hal. Diantaranya ini ketika sholat ini nggak wajib sebenarnya dibangunkan, nggak wajib dibangunkan. Misalnya di masjid orang kan tidur, apalagi bulan puasa misalnya, nggak wajib dibangunkan kecuali misalnya dia menghalangi daripada orang mau melaksanakan sholat. Oh ini orang mau sholat, nggak bisa lagi orang sholat berjamaah di masjid gara-gara dia. Atau misalnya kalau dia misalnya sholat di masjid tersebut bisa ada najis di situ, liurnya kah apalah, ya bisa menyebabkan sesuatu yang menyebabkan najis di masjid tersebut. Jadi kalau orang tidak ada akalnya maka dia tidak wajib melaksanakan sholat, diantaranya tidur tadi, atau orang pingsan. Walau balagha bihi al-ajzu wal maradu ila aqsa ghayatihi. Jadi tetap wajib hukumnya sholat sekalipun dia dalam keadaan lemah, penyakit, sehabis-habis penyakitnya, sehabis-habis kelemahannya tetap wajib sholat. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, sekalipun misalnya dia cuman bisa hatinya aja bergerak, tetap wajib sholat. Atau misalnya cuman matanya aja bisa bergerak, tetap dia wajib sholat. Hatinya, ya udah, hatinya emang memperlakukan dirinya seolah-olah dia melaksanakan sholat. Nah itu diantara yang diawali daripada Al-Habib Abdul Haddad tentang masalah sholat ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pahaman, mendapatkan ilmu pengetahuan tentang masalah sholat, dan menjadikan kita diantara orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat kita, menegakkan sholat kita, memelihara sholat kita, sehingga kita bisa dikatakan diantara orang-orang yang bakal beruntung kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ini dulu yang bisa disampaikan, kurang lebih mohon maaf, wa'alafu minkum, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'bud fi